إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. Masih kita pada khalifah yang kedua, yaitu Khalifah Ar-Rasyid Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai pada fasal tentang aqwalus sahabah was salaf fihi radhiyallahu ta'ala anhu. Pembahasan berikutnya adalah ucapan-ucapan para sahabat dan ucapan-ucapan para salaf tentang Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ma 'ala dhahril ardi rajulun ahabba ilayya min Umar. Demikian dikeluarkan oleh Ibnu Asakir. Kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, tidaklah ada di atas permukaan bumi ini seseorang selain Nabi tentunya ahabba ilayya min Umar, yang lebih aku cintai daripada Umar. Tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai di muka bumi ini lebih daripada Umar. Tidak ada. Wa qila li Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu fi maradih. Pernah dikatakan kepada Abu Bakar ketika beliau sakit dan kemudian menentukan khalifah setelahnya Umar. Ditanya beliau radhiyallahu ta'ala anhu, "Madza taqulu li rabbika wa qad wallaita Umar?" Apa yang akan kau katakan nanti kepada Rabbmu bahwa engkau menentukan Umar sebagai wali? Qala, Abu Bakar menjawab, aqulu lahu, aku akan katakan pada Allah, wallaitu alaihim khairahum, aku memilih beliau sebagai wali karena dia sebaik-baik mereka atau yang paling baik di kalangan manusia. Ini manusia saat itu yang paling afdal adalah Umar. Kalau ditanya nanti oleh Allah, kenapa engkau pilih Umar? Aku akan jawab, karena beliau yang terbaik. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah meridhoinya. Dan ini sebagai berita bahwasanya Umar
menjadi khalifah ditentukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Berarti bentuk penentuan wilayah, bentuk penentuan khalifah pertama dengan musyawarah, maka dibaiatlah Abu Bakar. Kedua dengan cara penentuan oleh khalifah sebelumnya. Sebelum meninggalnya, kalau aku meninggal maka penggantiku adalah Umar. Baik. Yang ini boleh, yang itu juga boleh. Yang ketiga, ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Idza dzukira as-salihun fahayya hala bi Umar. Ma kunna nab'ud anna as-sakinata tantiq ala lisan Umar. Kata Ali, kalau disebutkan orang-orang saleh, maka Umar lah diantaranya. Fahayya hala bi Umar. Kalimat hayya hala terdiri dari dua kata. Kata hayya dan kata hala yang bermakna halala. Artinya hayya sebagaimana kalian kenal, hayya ala salah, hayya. Yani kita akan menyambut dan mari kita menyambut Umar. Siapa lagi? Kalau disebut orang-orang saleh, maka niscaya kita akan menyambut Umar. Kami tidak merasa aneh. Ma kunna nab'ud. Nab'ud dari kata ba'uda maknanya jauh. Tidak merasa jauh, ini tidak merasa aneh. Sebaliknya kalau aneh kamu katakan apa? Jauh, ba'id. Jadi kalau ada orang yang berkata, "Kaif idza kana kada wa kada?" Kalau dia nanti begini, dia nanti begitu. Ba'id, ba'id. Apa artinya? Gak mungkin, gak mungkin. Ba'id. Berarti ba'id kadang-kadang bermakna tidak mungkin. Ini jauh dari kemungkinan. Sehingga sebaliknya, mana ba'ud? Kami tidak merasa jauh. Artinya bisa-bisa saja. Kami tidak merasa aneh bahwa sakinah terucap melalui lidahnya Umar. Dan sudah kita sebutkan kaitannya adalah dengan hadis-hadis yang sahih bahwasanya Umar bin Khattab kalau saja ada mulhamun, muhaddatsun, kalau saja ada orang yang mendapatkan ilham atau mendapatkan hadis atau mendapatkan ucapan dari Allah, niscaya Umar lah orangnya. Karena seringkali pendapatnya, ucapannya tepat dengan ayat yang turun. Maka dikatakan sakinah tantiq ala lisani Umar. Demikian dikeluarkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Awsat. Qala Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, "Ma ra'aitu ahadan qat ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hini qubida ahadda wala ajwada min Umar radhiyallahu taala anhu." Berkata Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, aku tidak melihat seorang pun sepeninggal Rasulullah SAW. Sepeninggal Rasulullah SAW. Sejak dicabutnya beliau, yakni diwafatkannya beliau, tidak aku lihat seorang pun yang ahadda wala ajwada. Tidak ada yang lebih ahad, lebih tajam atau lebih lurus, wala ajwad, tidak ada yang lebih dermawan min Umar radhiyallahu taala anhu. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Law anna ilma Umar wudi'a fi kiffati mizan wa wudi'a ilmu ahya'il ardi fi kiffatin la rajjaha ilmu Umar bi'ilmihim." Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kalau saja ilmu Umar diletakkan di salah satu tangan timbangan dan kemudian diletakkan ilmu semua
desa-desa muslimin di muka bumi ini, di satu tangan timbangan yang lainnya, niscaya akan lebih unggul ilmunya Umar dengan ilmu mereka. Akan lebih unggul ilmunya Umar di atas ilmu mereka. Ini pujian Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu terhadap ilmunya Amirul Mukminin Umar. Walaqad kanu yarawna annahu dhahaba bi tis'ati a'syaril ilmi. Karena mereka dulu para sahabat menganggap bahwa Umar dhahaba bi tis'ati a'syaril ilmi. Beliau membawa 1/6 ya, al-ilm. Saya ulangi, 10/6 ilmu. Berapa itu? Kalau ilmu ada 10, 6-nya di bawah Umar, tinggal 4. Ketika itu tentunya. Setelah itu kan diambil lagi oleh yang lainnya juga. Artinya barakallahu fikum sittata a'syar adalah sudah dibawa oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Demikian dikeluarkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan juga oleh Imam Al-Hakim. Afan tis'ah bukan sita ya. 9/10. Berarti kalau ada ilmu 10, 9-nya sudah dibawa Umar, sisa 1. Saya ulangi. Kata Abdullah bin Mas'ud, walaqad kanu yarawna. Berarti Abdullah bin Mas'ud bukan hanya mengatasnamakan dirinya sendiri. Beliau mengatasnamakan para sahabat. Walaqad kanu yarawna. Mereka dulu para sahabat menganggap bahwa Umar itu sudah membawa 9/10 ilmu. Dikeluarkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan juga Imam Hakim. Berapa persen berarti? Kalau 9/10? Hah? Gampang banget dong. 90%. Sudah dibawa oleh Umar 90% ilmu. Masya Allah. Wa qala Hudzaifah. Sebentar. Mungkinkah selain Umar membawa dengan 90% pula? Mungkin apa enggak? Mungkin. Karena ilmu ini tidak terbatas. Artinya kalau ilmu ada 10, dia punya 90, dia punya 80, dia punya 95, begitu. Ya. Jangan kamu kira ujungnya pokoknya harus 100. Sehingga kalau sudah diambil 90, tinggal 10, orang lain tidak mungkin bisa lebih dari 10. Bukan begitu maknanya. Tetapi hampir semua ilmu beliau ketahui. Orang lain tahu, ya bisa saja begitu. Sehingga jangan meremehkan sahabat Abu Bakar dan lainnya. Barakallahu fikum. Wa qala Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, ka'anna ilman nas kana majsusan fi hijri Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Hudzaifah, seakan-akan ilmunya manusia ini semuanya sudah dibenamkan di dalam pangkuan Umar, sudah diletakkan di pangkuan Umar radhiyallahu taala anhu. Qala Hudzaifah juga, wallahi ma a'rifu rajulan ta'khuduhu fillahi lawmat talaim illa Umar. Kata Hudzaifah, demi Allah, aku tidak mengetahui seseorang yang tidak sama sekali peduli di jalan Allah dengan cercaan siapapun kecuali Umar. Saya ulangi terjemahannya. Kata Hudzaifah, aku demi Allah tidak mengenali ada seseorang yang sama sekali tidak peduli dengan cercaan siapapun dalam berpegang dengan jalan Allah atau dalam menjalani jalan Allah kecuali Umar.
Yang lain masih ada pertimbangan-pertimbangan. Bagaimana kalau mereka begini, bagaimana kalau mereka begitu. Sedangkan Umar la ta'khuduhu laumata la'im. Demikian kata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, mubalaghatan. Apa makna mubalaghah? Bukan berlebihan. Tetapi perkara ini, kalimat ini bukan maknanya benar-benar tidak ada orang yang seperti Umar. Tetapi Umar sebagai satu-satunya yang dia tahu, yang sama sekali gak peduli. Mau dia dipukuli, mau dia diusir, mau dia dikeroyok, mau apapun, pokoknya kalau hak-hak, tidak peduli. Mengapa? Karena Umar lah yang berkata pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? Iya, benar. Kenapa kita tidak terang-terangan saja sampaikan pada mereka? Kita masih sedikit ya Umar. Ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? Diulang sampai 3 kali. Demikian pula ketika Umar mengatakan, lima hadhihi daniyah. Ya Rasulullah SAW, untuk apa kehinaan kerendahan ini? Kenapa kita ngalah? Bukankah kita di atas kebenaran? Dalam masalah Hudaybiyah waktu itu. Ya, ini benar-benar kalau sudah ada kebenaran, dia tidak peduli siapapun. Yang Hudzaifah tahu, Umar. Aku tidak tahu orang yang seperti itu kecuali Umar. Wa qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, dzakarat Umar radhiyallahu taala anhu. Aisyah berkata, menyebutkan Umar, kata beliau, kana wallahi ahwadiyan nasij wahdahu. Beliau sungguh ahwadiyan. Ahwadi adalah musyammir fil umur. Musyammir adalah orang yang selalu menyingsingkan lengan bajunya untuk bekerja, untuk beramal. Ini apa dia dapatkan, dia akan kerjakan. Itu ahwadi. Nasyijun wahdahu. Orang yang tersusun sendirian. Sendiri, tapi seakan-akan tersusun dari sekian macam di dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam. Qala Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, ama Abu Bakrin falam yuridid dunya walam tarudduhu. Wa amma Umar fa aradathu dunya wa lam yuridha. Wa amma nahnu fatamarragna fiha dhahran li batnin. Kata Muawiyah, adapun Abu Bakar tidak menginginkan dunia, tetapi dunia tidak menolak dia. Perhatikan, beliau tidak menginginkan dunia, tapi dunianya tidak menolak dia, dan terus mengejar dia. Adapun Umar, dunia menginginkan dia, dianya nggak mau. Adapun kita berguling-guling di dalam dunia. Tamarrug itu berguling-guling dalam dunia, dhahran li batnin. Punggungnya, perutnya, punggungnya, perutnya, punggungnya. yakni tenggelam dalam dunia. Saya ulangi. Ya. Akhrajahu Zubair ibn Bukkar fil Muwaffaqiyat. Qala Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dakhala Ali ala Umar wa huwa musajja. Kata Jabir, masuk Ali kepada Umar dalam keadaan beliau bertudung atau menutup dirinya dengan kain. Faqala, rahmatullahi alaik, semoga rahmat atasmu. Ma min ahadin ahabba ilayya an alqallaha bima fi sahifatihi ba'da si suhbatihi
Ba'da, di sini titiknya 2, harusnya 1 ya. Suhbah kan? Fi suhbatihi. Yang sahifatihi seperti katakan saya salah. Mohon dikoreksi. Ma min ahadin ahabba ilayya an alqallaha bima fi suhbatihi ba'da suhbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadzal musajja. Beliau berkata, sungguh tidaklah seorang pun ada yang lebih aku cintai atau lebih aku sukai untuk aku bertemu dengannya dalam keadaan bersahabat dengannya setelah bersahabat dengan Nabi SAW, kecuali orang yang berkerudung ini, orang yang menutupi dengan kain ini. Akhrajahu Al-Hakim. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Idza dzukira as-salihun fahayhala Umar bi Umar." Ucapannya mirip dengan ucapan Ali bin Abi Thalib. Jika disebut orang-orang saleh, maka mari kita sambut Umar. Inna Umar kana a'lamana bi kitabillah. Sesungguhnya Umar, dia adalah orang yang paling alim di antara kami tentang kitabullah. Wa afqahana fi dinillah, dan yang paling faqih di antara kami dalam masalah agama. Dikeluarkan oleh Tabrani dan juga Imam Hakim. Wa su'ila Ibnu Abbas, Ibnu Abbas pernah ditanya radhiyallahu taala anhuma tentang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka beliau menjawab, "Kana kal khairi kullih." Beliau adalah seakan-akan kebaikan seluruhnya. Wa su'ila an Umar radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas ditanya pula tentang Umar. Beliau menjawab, "Kana qattairil hadar alladhi yara anna lahu bi kulli tariqin syarikan ya'khuduhu." Umar seperti burung yang sangat waspada, yang dia melihat bahwa di setiap tempat, di setiap jalan ada syirik yang harus dia sambar. Wa su'ila an Ali radhiyallahu taala anhu. Ditanya pula tentang Ali, maka beliau menjawab, "Mali'un azman." Penuh dengan semangat. Wa hazman, kesungguh-sungguhan. Wa ilman, dan ilmu. Wa najdah. Najdah juga maknanya ilmu atau kemuliaan. Akhrajahu fi Tuyuriyat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa akhraj at-Tabrani an Umar ibn Rabi'ah bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala li Ka'b, berkata kepada Ka'b al-Ahbar, "Kaifa tajid na'ti?" Ka'b al-Ahbar adalah sahabat dari kalangan Yahudi, sehingga beliau sering membawakan berita-berita dari Bani Israel yang kebanyakannya tepat sesuai dengan yang diberitakan dalam Quran dan Sunnah. Maka Umar tanya padanya, "Kaifa tajid na'ti?" Bagaimana, apakah kau dapati sifatku di sana? Qala ajid na'taka qarnan min hadid. Aku dapati sifatmu, yaitu qarnan min hadid, tanduk dari besi. Qala wa ma qarnan min hadid? Apa itu qarn min hadid? Qala amirun syadid, pemimpin yang kokoh. La ta'khuduhu fillahi lawmat laim, yang tidak peduli dengan cercaan siapapun. Qala thumma mah? Qala thumma yakunu min ba'dika khalifah. Kemudian kata beliau, thumma mah? Kemudian apa? Kemudian setelah itu, setelahmu ada khalifah. Taqalathu fi'atun zalimah, yang diganggu, ya, dibikin berat lah ya,
oleh kelompok yang zalim. Qala tsumma mah? Kemudian apa? Qala tsumma yakunul bala, kemudian terjadilah bencana. yakni pertikaian, perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.